Salam sejahtera. Saya Christina Elis Wijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. NIM 20230120912024 Universitas Muhammadiyah Mataram. Siang salah. Mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan sabar dan semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini? Oke, kenapa ini? Ada lagi? Ada. Siapa? Agus. Oke, hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Materinya tentang kerajaan-kerajaan Hindia. Oke, jadi kalian sebelumnya semester 1 Anda belajar tentang Indonesia pada masa zaman prasejarah atau aksara sebelum mengenal tulisan. Kali ini di semester 2 Anda belajar tentang kehidupan ketika masuk pada masa sejarah. Masa sejarah bagi manusia mengenal tulisan. Kemudian tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai. Apa sih ketika saya belajar sejarah Indonesia, materi ini tujuan apa yang saya dapatkan? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia menjelang masuknya pengaruh Hindu-Buddha dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan berbagai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan tepat. Mengelompokkan mana yang termasuk kerajaan-kerajaan Hindu, mana yang termasuk kerajaan-kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis corak kehidupan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat pada masa kini dengan tepat. Jadi Anda menganalisis kehidupannya bagaimana, dari sisi pemerintahannya, kemudian kebudayaannya itu bagaimana, kemudian pengaruhnya apa. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu membuat mind map, peta konsep corak kehidupan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya pada masyarakat pada masa kini dengan tepat. Jadi membuat mind map. Ketika Anda menganalisis tentang corak kehidupan, Anda tulis dengan kelompoknya, nanti hasil analisis dituangkan dalam pembuatan mind map. Sebelum masuk kepada kegiatan diskusi, Anda menganalisis, ditampilkan dulu beberapa gambar untuk mencoba mencari informasi tentang pengetahuan Anda tentang kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha. Candi yang Ibu tampilkan ini dari mulai pertama, ya, dari mulai pertama ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, itu Ibu acak, ada candi bercorak Hindu, ada candi bercorak Buddha. Candi Prambanan, kemudian ada candi Sambisari, lanjut ada candi Ijo, kemudian ada candi Gedong Songo. Itu merupakan salah satu candi yang bercorak Hindu. Kemudian ada candi Borobudur, kemudian ada candi Muara Takus, candi Mendut, kemudian ada candi Kalasan, termasuk candi Buddha. Jadi ada perbedaan antara candi itu dan candi Buddha.
hidup dan candi Buddha. Pertanyaan saya adalah, peninggalan dari kerajaan mana candi-candi tersebut? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Temanmu ini tadi sudah melihat mana termasuk kategori candi Hindu, mana termasuk kategori candi Buddha. Yang jadi permasalahannya, candi itu merupakan suatu bentuk peninggalan. Ya toh, karena bisa dilihat. Enggak, peninggalan itu peninggalan dari kerajaan apa? Karena apa? Munculnya pengaruh India, kebudayaan India itu pendidikan agama Hindu Buddha ya. Itu mencapai puncaknya atau perkembangan yang pesat itu berkembangnya kerajaan-kerajaan yang sebelumnya ketika kita belajar masa prasejarah atau masa praaksara itu mengenal sosok seorang pemimpin, kepala suku yang dikirim oleh primus inter pares. Jadi yang memimpin dalam kelompok kecil ataupun besar antara 5 sampai 10 dalam kelompok itu namanya kepala suku. Nah, ketika masuk pada masa kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Jadi tempatnya namanya kerajaan, yang memimpin itu adalah raja. Sama halnya sekarang ini, bentuk pemerintahannya apa? Republik, yang memimpin seorang presiden. Jadi ini peninggalan-peninggalan dari mulai candi Prambanan sampai dengan candi yang terakhir Muara Takus. Ini termasuk peninggalan dari kerajaan mana? Oke, dijelaskan. Candi Prambanan itu ambil di Jawa semua supaya kalian termotivasi untuk pergi ke Jawa. Jadi mulai Prambanan, mulai Sambisari, Candi Ijo, Gedong Songo, Borobudur, sampai dengan Candi Kalasan itu termasuk peninggalan kerajaan Mataram. Proyek main ada Mataram Islam itu ada Mataram Islam, termasuk di saya ini. Oh, termasuk peninggalan dari kerajaan itu berapa sebenarnya adalah peninggalan kerajaan Mataram. Bagaimana Prambanan sampai dengan kerajaan Mataram. Takus ini adalah tidak semua kerajaan yang bercorak kerajaan. Itu akan dimaksud semua. Itu hanya memilih dari apa yang pertanyaan tadi sampai dengan kerajaan. Ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit. Nanti ada analisis dalam prodinya kalian akan menghasilkan bahwa proyek membagikan kelompok. Nanti Anda duduk bersama dengan kelompok. Kelompok Kutai atau kelompok 1, Revalina Alcott, Angelina Rotan, kemudian Dominikus Tuanae, Filipus Beda, Yohanes Kodet. Kemudian kelompok Tarumanegara atau bersama Alfiana Sukun, Eviana Petun. Kalau jelas silakan menuju kelompoknya, dengarkan baik-baik arahan ibu. Silakan bergerak menuju kelompok. Dari belajar masa lalu itu adalah zaman prasejarah sudah mengenal kepercayaan itu suatu hari. Yang kedua, yang ketiga,
Silakan berdiri, kita bermain sedikit supaya kalian menambah semangat. Bersihkan kursi dulu sedikit, kemudian keluar dari area. Kalian saling berhadapan dengan teman, kemudian letakkan satu poin atau prinsip di bawah dengan syarat kalian berhadapan. Ketika ibu menyebutkan anggota tubuh, Anda wajib duduk memegang anggota tubuh tersebut dalam posisi hidung, kaki, lutut, kaki. Saya duduk. Aku tanya, siapa yang menang, siapa yang kalah? Sekarang ibu tanya yang kalah. Kenapa aku kalah? Lambat. Kenapa? Lambat. Yang kalah lagi siapa lagi? Dua. Ya ini yang kalah. Kurang konsentrasi. Kenapa? Itu kenapa tidak bisa kalah? Masuk. Oke, artinya kurang cepat, kurang konsentrasi. Itu artinya apa? Anda perlu konsentrasi dan belajar secara cepat. Ingat, hari ini itu sedang mengambil nilai diskusi kelompok. Nilai diskusi kelompok itu ada kemampuan bekerja sama. Yang kedua, kemampuan menjelaskan kepada temannya. Yang ketiga, kekompakan. Yang keempat, keaktifan dalam kelompok. Yang kelima, kemampuan menerima penjelasan teman. Itu adalah nilai diskusi kelompok. Baik, dan ibu mengharapkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi yang sudah ada analisis itu, sudah ada membuat proyek itu, Anda presentasikan hasilnya. Oke, sekarang dirapikan, simpan, kemudian siap untuk mencoba. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Siang Ibu. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Oke, asik ketemu dengan Ibu. Anda di sini belajar sejarah Indonesia. Hari lalu Anda sudah membuat mind map seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi lalu. Hari ini Anda siap mempresentasikan
presentasikan hasilnya. Nah, oke, nanti penilaian untuk presentasi ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, ketika presentasi, pelaksanaan presentasi. Memulai presentasi dengan menyapa menggunakan bahasa yang benar dan jelas. Kemudian yang kedua, penyajian materi jawaban dengan jelas, lengkap, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang benar. Itu skornya 2. Yang ketiga, waktu. Jadi kelola waktu dengan baik. Yang ketiga, kerjasama. Bekerja sama dalam menjawab pertanyaan audiens, merespon pertanyaan dari audiens dengan baik, benar dan jelas atau tidak. Yang kelima, kesempatan pada audiens, menanggapi jawaban, memberi masukan dan merespon tanggapan dari audiens. Yang keenam, menyimpulkan materi presentasi dengan jelas dan mencakup semua pertanyaan. Itu skornya 2. Yang ketujuh, menutup presentasi bahasa yang baik, benar, dan jelas. Oke, silakan diberikan kesempatan dari kelompok 1, Kerajaan Kutai. Silakan. Pagi Ibu sampai di rumah, saya kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Kutai. 1. Maharaja Sudungga. 2. Maharaja Semawarman. 3. Maharaja Mulawarman. Kerajaan Kutai didirikan oleh Sudungga, seorang yang pada awalnya dianggap sebagai kepala suku, di mana dijelaskan bahwa raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Asmawarman. Sekian, apakah ada pertanyaan? Jelaskan pada masa pemerintahan raja siapakah yang membawa kerajaan Kutai pada puncak kejayaan? Jawabannya adalah pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan. Ada para Brahmana yang menunjukkan adanya usaha peternakan. Selain itu juga mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan karena merupakan jalur perdagangan Cina dan India, sehingga menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Oleh karenanya, kegiatan perdagang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Oke, jelas? Jelas. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu. Lanjut pada kelompok ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Silakan. Baik, waktu menentukan kami dari kelompok 3. Awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kota Kampus, Desa Pedagang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Pembuat Kota Kampus itu menjelaskan bahwa Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Sejak awal pemerintahan Kerajaan Sriwijaya selalu berubah-ubah. Mula Sriwijaya berpisah dengan Batavia, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Selamat pagi semuanya. Baik, selanjutnya masuk pada kelompok yang keempat, Kerajaan Mataram. Waktu dan kesempatan, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi.
Sebelumnya kami minta maaf karena kesalahan dalam kelompok. Di sini kami akan menjelaskan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, sebelum kita mendalami tentang Kerajaan Mataram kuno, awalnya kita harus mengetahui bahwa asal-usul Kerajaan Mataram kuno. Asal-usul Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Raja Sendaya pada tahun 732 Masehi. Kerajaan ini bergelut Rakai Mataram, Sang Ratu Sendaya. Terdapat dua wangsa atau dinasti yang berwangsa, yakni dinasti Sendaya yang beragama Hindu dan Syailendra yang beragama Buddha di Jawa Tengah, sedangkan dinasti Isyana di Jawa Timur. Yang kedua kita masuk ke masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno ini terjadi pada akhir abad ke-8 saat dipimpin oleh dinasti Syailendra mengalami berbagai bidang perkembangan. Yakni yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua politik, yang ketiga sosial, dan yang keempat kesenian. Termasuk yang ketiga yaitu faktor pendorong perkembangan Kerajaan Mataram kuno. Ada dua faktor pendorong. Yang pertama faktor strategis. Yang dibilang strategis karena di dekat Sungai Begawang Solo merupakan jalur perdagangan sungai yang utama di Jawa Tengah. Dan faktor yang kedua ialah wilayah subur, bercorak agraris karena memiliki tanah pertanahan yang. Sekian dan terima kasih. Adakah ada pertanyaan atau tambahan? Waktu kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada kelompok Kerajaan Mataram kuno. Pertanyaannya, masyarakat Mataram kuno terbilang maju dalam hal budaya. Terbukti dengan banyaknya bangunan candi yang dibuat, termasuk dua candi besar yang sangat termasyhur, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Jelaskan sistem kepercayaan pada Kerajaan Mataram kuno tersebut. Agama resmi Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Senjaya adalah Hindu aliran Siwa. Ketika wangsa Syailendra berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Pemerintahan kedua dinasti yang berbeda agama dapat berjalan dengan rukun. Di bawah pemerintahan dinasti Syailendra, toleransi agama masih terjaga. Terbukti dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah. Bagian utara bercorak Hindu, sedangkan bagian selatan bercorak Buddha. Sudah berjalan. Terima kasih untuk kelompok, sudah bagus. Masih semangat? Kita berdiri dulu. Kita bermain dulu. Kita mulai. Silakan tutup mata, hidung, telinga, rambut, lutut, kaki, lutut, kaki, ambil. Oke. Kelompok yang terakhir. Lutut, baca baik. Waktu dan kesempatan. Majapahit menjadi imperium adidaya pada abad ke-13. Majapahit merupakan kerajaan Buddha berhasil yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Raden Hidayat adalah pemilik kerajaan Majapahit yang bertakhta pada 1293
sampai 1328 kota dipindahkan ke Trimbulan. Sejak Girindra Wadana 1456 sampai 1466 berkuasa, pusat Majapahit digeser lagi, kali ini di Kediri. Majapahit mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanagara. Itu saja dari kami tentang Kerajaan Majapahit. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kesempatan yang diberikan, saya mau bertanya, jelaskan faktor yang mendorong kemunduran Kerajaan Majapahit. 1. Peninggalan Anu Wuruk dan Gajah Mada. Tidak ada raja-raja Majapahit yang lengkap dalam memerintah. 2. Adanya perang saudara yang dikenal dengan perang bergerak yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit. 3. Dibaginya kekuasaan di dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada. Itu saja hasil dari presentasi kami. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita dua yang dulu pernah bersama. Sekian, terima kasih. Yang sempurna hanya closingnya yang bagus ya. Baik, kalian semuanya sudah menampilkan dengan baik kegiatan evaluasi. Ibu ingin merefleksikan kegiatan dari mulai Anda membentuk kelompok, kemudian Ibu memberikan sebuah corak kehidupannya bagaimana dari sisi pemerintahannya, dari sisi ekonominya, sosial maupun budaya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian Anda diskusikan dengan kelompok untuk mengambil kata kuncinya. Kata kuncinya politik berarti raja-raja yang memerintah. Sudah Anda jelaskan tadi dengan baik ketika presentasi. Kemudian Anda membuat itu namanya mind mapping dengan kelompok, saling berbagi tugas. Sekarang Ibu ingin mendengar kira-kira pengalaman apa yang Anda dapatkan. Silakan. Satu-satunya sebenarnya pengalaman dari kami ada dua, yaitu senang dan susahnya. Yang senang di saat kami menemukan segala pikiran untuk berkreasi, semuanya sudah kami lakukan. Yang susahnya itu kami menemukan kata kunci dan kami Oke, baik. Oke, Kakak mengatakan ada senang, ada susah. Senangnya yang mendapatkan pengalaman baru, diskusi dengan teman, berkreasi tentang pikiran masing-masing. Pikiran Kakak dengan pikiran teman lain berbeda, bagaimana menyatukan satu pemikiran. Yang pertama, pada masa prasejarah, terus masuk sekarang pada masa sejarah, bentuk pemerintahannya itu dari mulai yang kepala suku, ya, kemudian beralih ke kerajaan. Raja-raja itu umumnya sama pada masing-masing kerajaan, bentuknya sebuah kerajaan. Itu dipilih secara turun-temurun. Yang kedua, baik faktor kejayaan, baik faktor kemunduran itu adalah sesuatu sebab yang sama. Oke, setelah kesimpulan, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda, kompetensi Anda yang Anda bisa Anda tambah lagi. Maka Ibu akan berikan soal evaluasi. Nanti setiap ketua kelompok mengumpulkan hasil evaluasinya. Ingat, mengerjakan itu sendiri. Berapa